Halo buddy, see you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Jansar Channel, channel yang berusaha untuk menginspirasi kehidupan manusia agar lebih baik, lebih benar, terarah dan jelas. Ini adalah di Centennial Park, yaitu Taman Centennial, tepatnya di daerah Sydney, Australia, yaitu di Jalan Starlight Street. Nama jalannya Starlight Street, dan di Greenway Bronte. Inilah kawan, taman-taman yang dirapikan, yang dibuat oleh manusia, sedangkan tumbuhan rumput semua itu adalah Tuhan yang Maha Pencipta yang bisa menghidupkan. Tanpa dihidupkan oleh Tuhan yang Maha Pencipta, maka manusia tidak bisa membuat seperti ini. Inilah keterbatasan, kekurangan, kelemahan dari manusia sebagai makhluk. Ini adalah sungai buatan yang ada di Centennial Park atau Taman Centennial, kawan. Jadi kalau kita lihat taman yang hijau ini, yang indah ini, tidak terlepas dari perawatan dan pemeliharaan pemerintah setempat atau pemerintahan lokal. Inilah bukti ayat-ayat atau tanda-tanda penciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman kepadanya. Jadi Tuhan Allah, Tuhan seluruh alam yang telah menciptakan semuanya ini, Dialah Tuhan yang Maha Pencipta segala-galanya. Allah menciptakan semuanya itu dengan teratur, tepat, cepat, serasi, seimbang, dan indah, sempurna. Semua yang diciptakan telah disesuaikan dengan fungsi dan manfaatnya masing-masing agar mempunyai arti dan makna tersendiri. Ini kawan, jadi manusia agar bisa memahami tentang ayat-ayat Allah. Sebab manusia sebagai makhluk Allah, otomatis manusia sebagai hamba atau abdi atau pelayan Allah di muka bumi ini, agar bisa merawat bumi ini menjadi baik, aman, teratur, dan nyaman, serta indah dipandangnya. Ini kawan, jadi Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, telah memelihara segala-galanya, menciptakan seluruhnya, semuanya yang berada di muka bumi ini. Kita lihat, Allah telah mengingatkan kepada manusia dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulla syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi dalam tafsirnya, Allah telah menciptakan seluruhnya, bahwa Allah yang Maha Esa, Tuhan pemelihara kamu semuanya, termasuk alam yang kita lihat ini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Kalau alam ini tidak dipelihara oleh Allah sebagai Tuhan pencipta, pasti akan rusak. Coba kita lihat jalan di depan kita ini, di video ini, teratur rapi seperti ini karena manusia merawatnya. Ini kawan, jadi manusia tanpa ada yang merawat pasti juga rusak. Inilah kawan, makanya manusia sebagai makhluk, alam sebagai makhluk, semua yang ada di muka bumi ini sebagai makhluk, keadaannya terbatas, sifatnya lemah dan banyak kekurangan.
Ini kawan, jadi Allah pencipta segala sesuatu. Karena itu maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala-galanya. Allah yang menerangkan kepada orang-orang musyrik bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti disebutkan dalam ayat yang telah disebutkan tadi. Itulah sebenarnya Tuhan yang wajib mereka sembah, mereka untuk mintai seluruhnya hanya kepada Dia. Di akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah pemelihara segala-galanya, yaitu menguasai segala urusan, yang mengurusi semua yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmunya, maka Allah sangat hikmat dan berkuasa di dalam kekuasaannya. Kata-kata hikmah bermakna hukum, hukum yang manusia harus melaksanakannya. Syariat itu sendirilah hukum, agar dalam memelihara kehidupan manusia di muka bumi ini agar tidak terjadi kerusakan, permusuhan, hingga sampai mudah menghilangkan nyawa manusia yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat atau hukum-hukum dari Allah atau secara hikmah itu sendiri. Inilah yang terjadi saat ini. Jika manusia masih mengadopsi hukum-hukum gagasan manusia yang terbatas dan kurang ini, ingat, hukum untuk mengatur kehidupan manusia hanya milik Allah, Tuhan pembuat manusia. Tiada keamanan yang abadi bila manusia lupa dirinya. Tidak ada kehidupan di muka bumi bila manusia menanggalkan hukum Tuhannya. Yang terjadi pasti kerusakan di mana-mana, kezaliman, ketidakadilan, dan keamanan dalam kehidupannya pasti akan mengalami gangguan dan bahaya. Perhatikan bagaimana hidup manusia saat ini. Mereka tanpa tujuan yang pasti, mereka pasti rugi selama-lamanya. Ingat, remember that, die, mati itu pasti. Life in the world not forever. Hidup di dunia tidak selama-lamanya, pasti akan kembali kepada Sang Penciptanya. Oke kawan, apabila ada kurang benar, kurang berkenan di dalam hati dan pemikiran kawan saudara sekalian dimanapun berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya bisa memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda kuasa Allah, agar hidup kita lebih baik, lebih benar, terarah serta jelas. Kita lihat, ini adalah kekuasaan Allah yang dipelihara oleh manusia. See you the next video. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.